semuanya, kita bertemu lagi pada hari ini oleh karena kebaikan dan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Hari ini Anda bersama saya di dalam rekaman video khotbah, dan seperti yang selalu saya sarankan sebelum Anda melihat video ini, Anda harus berdoa supaya Anda mengerti apa yang saya sampaikan di dalam khotbah ini dengan baik. Hari ini saya membawa kita semua kepada suatu tema yang sederhana, yaitu semangat di tengah penderitaan. Semangat di tengah penderitaan. Maksud saya semangat di sini adalah kekuatan kita untuk berhadapan dengan semua perkara yang baik, susah, senang, kecukupan maupun kekurangan di dalam kehidupan kita. Nah, penderitaan yang saya katakan di dalam hal ini adalah penderitaan di dalam melayani Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, hidup sesuai dengan perintahnya, dan tetap melayani Dia selagi ada kesempatan yang ada pada kita, meskipun berbagai kerumitan ataupun kesusahan yang ada di dalam kehidupan kita di dunia ini. Hari ini saya mengajak kita untuk melihat di dalam teks firman Tuhan, yaitu Kisah Para Rasul 17 ayat 32, dan juga di dalam Ibrani pasal 11 ayat 36 sampai ke 37, dan juga Yohanes pasal 4 ayat 44. Saya akan bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 32. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, "Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara hal itu." Lalu di dalam Ibrani pasal 11 ayat 36 sampai 37 mengatakan, ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Yohanes pasal 4 ayat 44. Sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Nah, kembali kepada tema yang saya katakan pada awal tadi, semangat di tengah penderitaan. Di dalam pembacaan kita pada hari ini, kita dapat mengetahui bahwa ada beberapa teks yang kita baca, dan semuanya tentang penderitaan di dalam pribadi orang-orang yang melayani Tuhan dan percaya kepada Allah
sampai kepada kematian mereka, bahkan sampai mereka mati sekalipun dengan cara yang sengsara ataupun derita, mereka tetap tidak menyangkal iman percaya mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Kisah Para Rasul, Paulus sendiri memberitakan Injil di Athena. Ia mengalami penderitaan dan juga cabaran yang luar biasa daripada musuh-musuh ataupun penentang-penentang Injil yang dia beritakan di tempat tersebut. Bahkan ada orang yang mengatakan, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Nah, kira-kira di dalam kehidupan Anda, pernahkah Anda mengalami seperti yang dilalui oleh Rasul Paulus di dalam pelayanan? Pasti masing-masing di antara kita mengalami banyak perkara ataupun tantangan ketika kita melayani Tuhan dan juga memberitakan Injil kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Nah, saya mau kongsikan sedikit pengalaman saya. Pernah suatu masa dulu saya sedang menyampaikan firman Tuhan ataupun khotbah di suatu rumah, dan ada orang-orang yang berada di sekitar ataupun jauh sedikit daripada rumah itu, dan mereka mengatakan waktu saya menyampaikan khotbah itu, dan mereka dari jauh berkata, bertobat kini kita begelu undah, dia bilang. Nah, kalau kita mendengar itu, kalau kita mau ikut perasaan, memang kita pun akan lemah semangat dan mau meninggalkan pelayanan pada masa itu juga. Bahkan kalau kita tidak menguatkan hati, mungkin pada saat itu juga kita akan tawar hati untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang tidak mau menerima pemberitaan firman Tuhan yang kita sampaikan. Lalu bagaimana dengan kehidupan Anda? Apakah Anda juga pernah ataupun selalu mengalami cemoohan, hinaan ataupun ejekan daripada orang-orang yang ada di sekeliling Anda ketika Anda mau memberitakan Injil ataupun berkongsi sesuatu yang baik daripada firman Tuhan yang telah Anda pelajari kepada orang lain? Ya, saya pasti Anda juga pernah mengalami berbagai-bagai kesulitan dan cabaran di dalam pelayanan. Nah, menurut rekan-rekan yang lain, ada yang pernah diugut dengan parang. Baru dia datang ke tempat orang tersebut, orang itu mengangkat parang seperti ini untuk mau mengusir dia daripada bertemu dengan orang tersebut. Ada juga yang menarik tangga mereka masuk ke dalam rumah, dan orang yang datang ke rumah dia untuk menginjili tidak dapat naik ke dalam rumah dia. Itu banyak terjadi. Itu hal-hal yang biasa terjadi kalau kita memikirkan ataupun
meneliti firman Tuhan yang kita pelajari pada hari ini. Tapi kadangkala itu melemahkan semangat kita di dalam pelayanan. Kadangkala itu meresahkan hati kita yang sungguh-sungguh mau melayani Tuhan. Bahkan kadangkala kita terpikir untuk tidak mau melayani Tuhan supaya kita terhindar daripada penderitaan ataupun kesusahan pada waktu kita melayani Tuhan kepada orang lain. Semangat di tengah penderitaan. Semangat, orang yang bersemangat itu bukan tidak mengalami cabaran di dalam kehidupan mereka di dalam pelayanan. Mereka mengalami keadaan yang tidak baik, bahkan mereka mengalami hal-hal yang buruk di dalam pelayanan, tetapi tetap percaya dan tidak beralih iman kepada Yesus Kristus, sehingga mereka menyelesaikan pekerjaan ataupun pelayanan itu dengan baik. Bagaimana dengan kehidupan Anda? Kita teruskan di dalam pembacaan Ibrani sebentar tadi. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Ini memberikan kita keyakinan bahwa orang yang selalu ada kerinduan yang kuat untuk melayani Tuhan mengalami cabaran di dalam kehidupan mereka dengan luar biasa. Kalau kita memperhatikan dengan teliti, ada yang dilempari dengan batu sampai mati, ada yang digergaji. Hamba-hamba Tuhan yang tidak melayani Tuhan ataupun memberitakan Injil yang ada di dalam Alkitab, ada yang dilempari dengan batu seperti Stefanus, ada juga yang digergaji, ada juga yang dibunuh dengan pedang. Contohnya Rasul Petrus, ia dibunuh dengan cara diterbalikan, disalib dan terbalik, lalu ia dipanah dengan anak panah sehingga ia mati. Bahkan mereka yang melayani Tuhan selalu kekurangan di dalam pelayanan, baik hamba-hamba Tuhan yang ada melayani di dalam sewaktu melayani Tuhan seperti yang tertulis di dalam Alkitab, bahkan juga para hamba-hamba Tuhan di masa kini. Biasalah kekurangan, kesusahan, keperluan semakin banyak, tetapi tidak dapat ditunaikan dengan kadar yang segera karena kekurangan. Itu biasa. Tapi kadangkala ada orang yang berpikir, kalau betul-betul Tuhan menyertai kita dan Tuhan ada, pasti Tuhan memberkati kita dan kita tidak pernah kekurangan. Kadangkala mereka ada orang, sebahagian orang Kristen berpikir,
bahwa kalau ada Allah yang menyertai orang itu, mereka akan selalu dicukupkan dan tidak pernah kekurangan berkat. Ya, dari sudut yang lain memang tidak kekurangan berkat dari berkat rohani, tetapi dari kekurangan secara fisikal ataupun keperluan secara jasmani itu selalu dan perkara biasa. Siapapun orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sungguh-sungguh pasti mereka pernah kekurangan secara fisikal, tetapi dalam hal rohani memang tidak kekurangan, karena Tuhanlah sumber kekuatan rohani kita selama kita masih hidup. Kembali kepada teks firman Tuhan pada hari ini, semangat di tengah penderitaan. Masa-masa ini adalah masa-masa yang sukar. Bukan saja banyak perkara yang buruk terjadi di sekeliling kita, banyak juga cobaan di dalam pelayanan, banyak juga kesusahan di dalam pelayanan, banyak juga kekurangan di dalam pelayanan. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita seperti seorang anak yatim piatu. Tuhan selalu beserta dengan Anda dan saya di dalam apapun yang kita lalui di dalam kehidupan ini. Kita belum pernah dilempari dengan batu. Kita belum pernah digergaji sehingga kita menderita. Kita belum pernah disiksa dengan pedang. Tetapi hamba-hamba Tuhan pada zaman dahulu, mereka tetap setia sampai ke garis akhir mereka kepada Allah di surga. Karena mereka meyakini bahwa Allah memberikan dan menjanjikan sesuatu yang murni di dalam kehidupan mereka, yaitu kehidupan rohani yang terus-menerus setelah kematian jasmani manusia di dunia ini. Sangat sayang sekali banyak orang di dunia yang berpikir, kalau saya kaya, saya bahagia. Kalau saya berkecukupan selalu, saya merasakan sukacita. Kalau saya selalu berpengaruh ataupun dipandang orang lain di sekeliling, saya bahagia. Tidak. Firman Tuhan mengajarkan kita pada hari ini tentang pelayanan. Di dalam pelayanan dan juga kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, meskipun kita hamba Tuhan yang sejati ataupun tulen, pasti kita akan mengalami kesusahan, penderitaan, penganiayaan, kesulitan dan kekurangan di dalam pelayanan. Kita tidak menjadi kaya, kita tidak menjadi mewah, dan kita tidak menjadi serba boleh di dalam kehidupan kita, di dalam apapun aspek. Tetapi kadangkala kita akan mengalami kekurangan, kelemahan, kesakitan, dan juga penderitaan secara jasmani. Namun jangan patah semangat. Rasul Paulus pernah mengalami di dalam pelayanan dia, orang di sekeliling yang mendengar pemberitaan firman Tuhan mengatakan kepada Rasul Paulus, lain kali sejak kami mendengar pemberitaan kamu itu. Mungkin dalam pelayanan Anda juga
pernah mengalami demikian. Makin nongol kende gelupas makin nongol kende geluh kesempat kayak makin ngebaina atau sibuk kayak kepia. Tahu-tahu di dalam hati mereka menolak pemberitaan firman Tuhan. Anda sampaikan, jangan risau, jangan susah hati. Rasul Paulus mengalami seperti itu, tapi ia tidak pernah berpikir bahwa ia ditinggalkan Tuhan. Bagaimana dengan Anda? Yohanes pasal 4 ayat 44 juga mengatakan seperti ini, sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Mungkin Anda juga waktu di dalam pelayanan di tempat lain pernah mendengar, tiada guna betul dia pelayanan. Kira-kira seperti itu orang berkata, pastor yang tiada guna, tiada grade. Dia bilang, saya pernah dengar orang cakap seperti itu dengan seorang hamba Tuhan. Nah, bagaimanapun yang Anda dengar daripada orang lain, jangan pedulikan, tetapi biarlah hidup Anda tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Yesus sendiri sebagai Tuhan dari surga turun ke bumi dan melayani manusia di dalam rupa manusia dan yang tidak berdosa. Ia juga tidak diterima di tempatnya sendiri, apalagi kita yang hanya manusia yang diutus Tuhan untuk melayani sesama manusia. Janganlah heran kalau kita dihina oleh orang sekeliling kita. Paling susah pelayanan adalah di tempat sendiri. Ada banyak orang, baik hamba Tuhan, baik pemimpin-pemimpin, merasakan banyak tantangan di dalam pelayanan mereka. Tetapi tantangan yang paling luar biasa adalah melayani di tempat sendiri, di sidang sendiri. Kadang-kadang ada orang berpikiran, pastor pergi dulu di sidang lain, ambil pelayanan di sidang sana, baru melayani sidang sendiri, dia katakan. Tapi untuk apa kita hebat melayani di sidang orang lain, sedang di tempat sendiri kita tidak hebat melayani? Baru hinaan sikit-sikit, baru dengar cakap orang sikit-sikit pasal kita ataupun tentang pelayanan kita, sudah kita patah semangat dan tidak mau melayani di tempat sendiri. Ada banyak orang Kristen seperti itu sekarang. Mereka hebat di tempat lain melayani Tuhan, tapi di tempat sendiri domba-domba Tuhan banyak yang mati karena ia tidak sanggup melayani di tempat sendiri. Lebih baik pergi tempat lain dan biarlah domba di tempat sendiri mati. Apakah itu seorang pelayan Tuhan yang baik dan bersemangat untuk melayani Tuhan? Banyak orang-orang Kristen pada masa ini tidak bersemangat melayani Tuhan, apalagi kalau di tempat sendiri. Ia tidak mau pelayanan di sana. Ia lebih suka di sidang lain supaya ia dipandang, ia dihormati, ia disegani, dan ia ditakuti di dalam ataupun dikagumi di dalam semua pelayanan yang ia lakukan. Itu bukanlah teladan yang baik. Tuhan Yesus sendiri kembali ke tempatnya melayani, meskipun ia tahu di tempat sendiri ia sendiri itu banyak orang yang tidak menerima pelayanannya.
Bagaimana dengan kita? Mungkin Anda berpikir, inilah paling terakhir saya melayani di sini. Tahun depan saya mau pindah pelayanan. Di sini ada luar biasa tekanan pelayanan dia. Mungkinkah Anda berpikir seperti itu? Nah, kalau Anda pernah berpikir seperti itu, jangan teruskan. Tetaplah beribadah di suatu gereja, melayani di satu gereja, dan biarlah pelayananmu itu dari awal sampai akhir kita dapat melihat buah, ataupun kita dapat mengalami pertumbuhan, perkembangan, dan menikmati buah yang baik di dalam pelayanan kita. Kalaupun kita tidak sempat melihat buah pelayanan kita, tetaplah melayani di suatu gereja dengan baik. Kecuali Anda ditempatkan pelayanan oleh pihak yang berkenaan di tempat yang lain dengan suatu tujuan yang baik. Tetapi kalau kita berpindah pelayanan karena kita merasakan di sidang itu mempunyai masalah yang berat dan kita pergi ke sidang yang lain, dan di sidang sana bila kita mengalami masalah yang berat dan kita pindah lagi ke sidang yang lain, kita lah yang akan rugi sendiri terhadap pelayanan kita. Jadi apa yang perlu kita buat selama kita ada kesempatan untuk melayani Tuhan? Ya, kita harus bersemangat. Apa yang perlu kita buat? Yang pertama, Yakobus 5 ayat 13. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Yang kedua, Ibrani 13 ayat 12 dan 14. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Ingat baik-baik di sini, kita bukanlah penduduk yang tetap di bumi ini, tetapi kita memiliki kewarganegaraan di surga bersama dengan Tuhan Yesus Kristus selama-lamanya. Banyak orang yang tidak sanggup menderita dan meninggalkan iman percaya kepada Yesus Kristus karena mereka tidak mendapat banyak manfaat daripada Tuhan Yesus Kristus dan juga iman dia kepada Tuhan Yesus Kristus. Meskipun mereka banyak mengerti tentang firman Tuhan, tetapi mereka tidak memiliki dasar yang kuat di dalam Tuhan, seperti mereka membina rumah di atas pasir dan bukan di atas batu. Kalau kita memikirkan secara baik-baik, Tuhan Yesus menderita bagi kita semua. Itulah sebab Yesus mati bagi Anda dan saya. Ia menderita karena ia mau memberikan kita kewarganegaraan di surga. Yang berikutnya, ketiga, 2 Timotius 4 ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas
pelayananmu. Di dalam kehidupan kita ini ada beberapa perkara yang kita harus buat supaya kita tetap kuat di dalam pelayanan dan juga iman kita kepada Yesus Kristus, dan kita tidak goyah sampai ke garis akhir. Seperti yang saya katakan tadi, pertama kita harus berdoa kalau kita menderita. Yang kedua, mengingat kewarganegaraan kita adalah di surga. Kita menderita di dunia sementara sahaja. Yang berikutnya, kita harus menguasai diri dan sabar menderita. Kita harus tunaikan semua tugas pelayanan kita di dalam apapun keadaan yang tidak baik di dunia ini pada masa ini, dengan cara yang bijaksana dan selalu percaya Tuhan Yesuslah kekuatan kita di dalam kehidupan ini. Kita tidak dapat melalui kehidupan ini dengan kekuatan sendiri tanpa Tuhan Yesus Kristus. Jadi bagaimana dengan kehidupan kita kalau kita menemukan orang yang berkata, lain kali sejak kami mendengar pemberitaan firman Tuhan, jangan sedih hati, jangan patah semangat, tapi kuatkanlah hatimu. Percayalah Yesus Kristus sedang menyediakan tempat yang indah bagimu di surga. Kalau kita mendengar ejekan daripada orang lain, jangan pedulikan itu dan jangan simpan hal itu lama-lama di dalam hati, tetapi lepaskanlah itu dan mintalah kekuatan daripada Tuhan Yesus sendiri. Dan kita harus ingat bahwa kalau kita melayani di tempat sendiri, di sekitar kita, ataupun di mana-mana sahaja, kita tidak seharusnya meminta penghormatan ataupun dihormati secara melebih-lebih, tetapi kita harus melaksanakan pelayanan itu sekuat mungkin ataupun semampu mungkin seperti kemampuan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Yang kita tidak mampu di luar kemampuan kita, Tuhan Yesuslah yang menolong kita. Biarlah di dalam kehidupan kita mengambil pelajaran daripada firman Tuhan hari ini. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati Anda dan saya, dan di dalam apapun yang kita kerjakan, kita tetap mengingat Tuhan Yesuslah Immanuel di dalam kehidupan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya mengakhiri rakaman video ini.